Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di kisah teladan. Seperti biasa kita akan mengkisahkan kepahlawanan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harapannya ketika kita mendengarkan kisahnya, kita mendapatkan sebuah keteladanan yang bisa kita terapkan, yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan para sahabat dulu nih pemirsa. Hari ini pemirsa kita lanjutkan kembali cerita kita, yaitu berkaitan masih tentang persiapan Khalid bin Walid ya untuk menghancurkan seorang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Kenapa di sini ceritanya cukup panjang? Karena memang di antara orang-orang yang murtad, kumpulan-kumpulan orang-orang yang murtad, kumpulan nabi-nabi palsu, Musailamah ini termasuk yang memiliki tentara yang cukup kuat, ya, dukungannya cukup banyak. Makanya memang membutuhkan giroh yang lebih besar gitu. Dan terbukti banyak sahabat Nabi SAW yang gugur ya dalam perang ini, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah kemarin kalau kita tahu bagaimana persiapannya, kemudian bagaimana seorang Khalid bin Walid itu bisa mengalahkan pasukan pertama yang dikirim oleh Musailamah dan ya menawan sekitar berapa puluh orang dan dibunuh oleh Khalid bin Walid, ya, orang-orang murtad yang kurang ajar tersebut. Dan kini barulah akhirnya antar pasukan yang utama berjumpa dengan pasukan utama dari Musailamah al-Kadzab. Wah, udah mulai ceritanya nih. Mulai seru nih. Jadi udah berhadapan-hadapan nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Mulailah perang itu berkecamuk. Buang. Tapi memang pasukannya Musailamah ini jumlahnya cukup banyak. Dan luar biasanya perang mereka itu maju itu dengan gagah berani. Gitu. Kayak berada di jalan yang benar gitu. Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin kewalahan ya dengan serangan orang-orang murtad tersebut, ya, pengikut dari Musailamah al-Kadzab. Wow. Sampai-sampai pemirsa pasukan kaum muslimin kocar-kacir ketika itu. Kocar-kacir pemirsa. Istilahnya ini kayaknya kalah lah ini. Kalau ini kalah, pasukan utama kaum muslimin kalah, maka ketika itu mungkin Islam itu nggak akan berkembang mungkin. Yang kita takutkan makin Musailamah nanti bahkan berkembang ini sekte sesatnya ini. Nah itulah pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Akhirnya memang Allah itu ya mungkin menguji kaum muslimin ya supaya sebagai sekuat apa iman kaum muslimin ini. Gitu. Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika situasi makin entah kemana-mana lah, sampai ya serangan orang-orang Musailamah itu tendanya Khalid bin Walid itu sampai di obrak-abrik gitu. Bahkan istrinya Khalid bin Walid yang ketika itu mendampingi Khalid perang, ya, tendanya itu dihancurkan dan istrinya hampir dibunuh. Hampir dibunuh ketika itu kalau tidak diselamatkan oleh salah seorang dari kaum muslimin ketika itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Seorang yang baru taubat dalam kisah yang lainnya dikatakan yang membantu ya menolong istri dari Khalid bin Walid. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Khalid bin Walid pun berpikir nih, ini udah nggak benar strateginya nih. Ini kalau ibarat sepak bola itu udah kalah 2-0 ya. Ini kayaknya udah hampir kalah ini. Gimana caranya bisa comeback ya supaya bisa menang. Akhirnya kaum muslimin agak sedikit mundur ya. Dan mencoba untuk menyusun strategi lagi. Namun pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, namanya mengumpulkan pasukan yang udah kocar-kacir itu susah. Apalagi udah sampai kalah gitu, terjadi cekcok di antara kaum muslimin
Dan ini saling menyalahkan. Ini sampean ini perangnya nggak betul. Oh nggak gini. Ini sampai segitunya ini kondisi kaum muslimin ketika itu, pemirsa. Allahu Akbar. Hingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, muncullah pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang dengan gagah beraninya. Ya. Orang mati udah dikubur gitu aja. Tapi beda dengan seorang pahlawan kaum muslimin. Mereka mati dengan meninggalkan sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Contohnya siapa nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla? Sabit bin Qais misalkan. Ya, Sabit bin Qais ini pemirsa, dia adalah pembawa panji kaum Ansor ketika itu. Dia saking dia nggak mau mundur. Ya. Dan memang dia mempersiapkan dirinya untuk kematian. Dia perang itu dengan membawa kain kafannya. Dia ini nggak akan balik lagi nih, aku yakin. Dan kemudian digali tanah itu dan dipendem tanahnya itu, ya kakinya dipendem sampai setinggi betis. Untuk apa? Supaya dia nggak bakalan mundur apapun yang terjadi. Biar mati di situ. Kakinya dipendem. Sampai segitunya dia gak berani. Kalau kita nengok pasukan udah banyak kocar kacir kita. Modar lah aku, mati lah aku. Takutan kita. Tapi tidak kepada Sabit bin Qais. Walaupun endingnya akhirnya dia meninggal dunia. Mempertahankan panji kaum Ansor ketika itu. Nah, dan tidak itu aja pemirsa. Banyak lagi pahlawan-pahlawan yang muncul. Di antaranya ada Zaid bin Al-Khattab. Ya, ini adalah saudara dari Umar bin Al-Khattab. Dia pun memanggil kaum muslimin ketika itu. Wahai pasukan Islam, ya. Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geram kalian. Tebaslah musuh kalian dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan bicara, kata beliau, ya. Aku tidak akan bicara sekata pun setelah ini sampai Allah, ya, memberikan kehendak bagiku, yaitu syahid. Ternyata benar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun dia menjadi syahid, meninggal dunia ketika berperang melawan tentara Musailamah Al-Kadzab. Enggak hanya itu pemirsa. Ada seorang yang bernama Salim Maula Abu Huzaifah. Ya. Ini Salim bekas budaknya Abu Huzaifah, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Dan dia kayaknya diragukan ketika itu pemirsa. Dia membawa panji orang-orang muhajirin. Jadi orang muhajirin itu kayak ragu sama dia. Ini bocah ini jangan-jangan habis ini lari gitu. Kemudian apa kata seorang Salim Maula Abu Huzaifah, ya, melihat kaumnya kayaknya menganggap dia ini bakalan goyang gitu. Takut akan kematian. Ya, dan takut ketika panjinya itu ambruk, ya. Maka dia pun menjawab, jika kalian sampai kalah hanya gara-gara aku, maka aku adalah seburuk-buruknya penghafal Al-Quran. Itu kata Salim Maula, ya, Abu Huzaifah. Masya Allah. Dan memang benar, dia nggak goyang sedikit pun pemirsa. Dia tunjukkan kepahlawanannya dan endingnya dia meninggal dunia, gugur dalam perlawanan. Lalu kalau anak mudanya gugur semua kayak mana? Menang enggak nih kaum muslimin ketika perang ini? Nah, inilah kita akan ceritakan nanti satu pahlawan lagi, ya, di perang, ya, melawan kaum murtad yang berada di Yamamah ketika itu. Yang ini dia enggak mati tapi setengah mati, tapi luar biasa pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, kepahlawanannya sangat terukir dengan tinta emas, ya, luar biasa. Dan insya Allah akan kita ceritakan nanti setelah beberapa yang mau lewat berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan.
Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di kisah teladan dan kita masih menceritakan bagaimana kondisi kaum muslimin ya di bumi Yamamah yang ketika itu sedang berperang melawan orang-orang murtad yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Ya, dia beranggapan bahwasannya setelah Nabi Muhammad, nabi berikutnya adalah Musailamah. Ini memang nih mabuk atau apa, dia nggak tahu lah, kita entah apa pemikiran dia ya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya memang pasukan kaum kufar ini sungguh luar biasa pemirsa. Banyaknya minta ampun. Akhirnya pemirsa ketika lihat tadi pahlawan-pahlawan kaum muslimin tadi telah satu persatu gugur, akhirnya Khalid bin Walid pun mengumpulkan kembali kaum muslimin dan membuat strategi baru. Akhirnya dibuatlah strategi ya wong Ansor sama Ansor, ya orang muhajir sama muhajirin, kemudian antara keluarga dikumpulkan, ini dibuat ini buat strategi baru. Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, diperintahkanlah oleh Khalid ibn Walid untuk menyerang kembali tuh orang-orang murtad. Udah serang, langsung diserang pemirsa ya, dengan serangan balik, serangan kedua yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menghancurkan pertahanan dari orang-orang murtad. Dan apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan ternyata gantian ya, orang-orang murtad tadi mulai terkocar-kacir, dihajar kaum muslimin dengan strategi B yang dilakukan oleh seorang Khalid bin Walid. Jadi makin semangat kaum muslimin ya, karena apa? Karena diantara mereka itu dicampur antara yang saudara dengan saudaranya gitu. Jadi nampak dia. Jadi ta'awunnya itu luar biasa ya. Kerjasamanya itu luar biasa karena udah kan saling mengenal dan juga saling menunjukkan kemampuannya, keberaniannya di hadapan saudara-saudaranya. Jadi makin termotivasi tuh orang-orang kaum muslimin ketika itu dalam memerangi orang-orang kafir yang murtad. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara pahlawan-pahlawan yang bertengger di tengah peperangan yang sangat sengit itu, muncullah seorang yang bernama Al-Bara' bin Malik ya. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Bara' bin Malik ini kalau kita nengok nggak kita anggap pemirsa ini orang-orang ngumpul gitu kan. Ada Al-Bara' bin Malik itu, kita nggak ngeliriknya. Orang kan kalau nengok orang sikit gitu kan dilirik sampai berapa detik gitu. Wongnya agak apa ya gitu. Ini enggak. Kalau kita nengok seliweran aja itu. Artinya enggak terpandang dia. Kalau nengok badannya kecil, mohon maafnya ya agak dekil gitulah gitu orangnya. Pokoknya kalau kita nengok sopo iki ngono. Kok mosok tentara koyo ngene? Gitulah pemirsa. Tapi pemirsa, memang kalau kita nengok orang iki wong apa tunggul, ini orang kalau ditiup pun kayak nyambruk gitu. Tapi jangan lihat dari fisiknya, tapi lihat dari kemampuannya. Bahkan ya di zaman Umar bin Khattab tuh berpesan kepada seorang panglima perangnya, jangan kalian berikan urusan pemimpin kaum muslimin itu ketika dalam medan perang sama Al-Bara' bin Malik. Kenapa? Karena aku takut dia akan meninggalkan teman-temannya. Yang maksud meninggalkan lari, enggak. Dia meninggalkan kawannya masih sampai barisan pertama, dia sudah sampai nyerang ke barisan ketiga. Itu Al-Bara' bin Malik. Kalau memang perang, nggak usah ditanya pemirsa, jagonya. Nggak takut mati. Kalau kita nengok dia jalan, kayaknya nggak selera hidup nih orang. Tapi begitu nengok perang, orang hidup pun enggak lah dibuatnya. Orang yang masih semangat yang paling 45 tuh, nengok dia berperang, itu nggak ada apa-apanya itu. Pokoknya ngeri. Dalam sejarah dikatakan Al-Bara' bin Malik ini, itu biasa kan dalam peperangan itu ada namanya 1 lawan 1 dulu sebelum mulai. You sama I, lawan. Al-Bara' bin Malik 100 orang dikalahkan sama dia. Itu yang ketika duel 1 lawan 1, itu udah 100 orang yang pernah dikalahkan sama dia di duel 1 lawan 1. Di medan perang, pas perang berkecamuk, gak usah sampean tanya berapa orang yang udah dihancurkan sama dia. Gak usah tanya. Kalau one by one aja udah seratusan orang yang udah hanyut dibuat dia.
konon lagi ini konon lagi nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa. Pas di medan perang hancur semua orang. Iya, kaum muslimin kalau nengok dia perang, ngeri ini bocah. Nggak sesuai dengan fisiknya. Fisiknya kalau kita nengok nggak selera, tapi kalau pas perang, wedan, ngeri, ya, kayak nggak apa gitu. Sampai memang benar pemirsa, ketika di perang Yamamah dengan strategi B, strategi yang kedua yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, benar, orang-orang pasukan dari Musailamah al-Kadzab itu kocar-kacir, mundur, lari ke picing-picing ketakutan dan dikejar sama kaum muslimin ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa. Akhirnya mereka diajak untuk berlindung di sebuah benteng yang tinggi milik orang Bani Hanifah kalau saya nggak salah. Ya. Jadi kaum muslimin ketika sampai ke benteng ini nggak bisa masuk pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla karena bentengnya dur tinggi dan di atasnya itu banyak pemanah. Jadi kaum muslimin kalau mendekat langsung kena panah. Mau masuk gedor pintunya ditutup. Mau jebol dari dindingnya tebel, dur tinggi. Jadi kaum muslimin udah ngepung itu sampai berapa hari nggak bisa jebol juga. Lu terletak bingung kayak mana caranya ini supaya bisa masuk kaum muslimin ini untuk menghancurkan orang-orang yang udah terkepung di dalam itu. Itu orang udah nggak bisa kemana-mana, keluar mati, udah tentara semua itu yang di luar benteng itu untuk siap membunuh mereka. Ya. Keluar mati, dalam itu aja, yo mati juga kelaparan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kan kaum muslimin malas nunggu lama-lama pemirsa. Harus tetap cari strategi gimana caranya supaya bisa menghancurkan pasukan musuh yang ada di dalam. Dan di dalam itu terdapat Musailamah. Dan itu memang jangan dibiarkan sampai lolos. Kalau lolos, kacau. Nabi palsu terus berkembang. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dalam kitab sejarah dikatakan ada yang menggali lubang. Ada yang digali lubang. Dari bawah. Luar biasa memang pasukan ini. Lubang dibuatnya digali supaya orang masuk nyerang dari dalam. Tapi ada strategi yang kalau kita pikirkan strategi konyol. Strategi yang kayak seakan-akan bunuh diri. Tapi memang strategi ini ampuh gitu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Mau tahu strateginya? Jadi ketika Khalid bin Walid ini kebingungan nih. Gimana caranya supaya bisa masuk nih. Mendekat aja susah. Anak panah terus terbang, muncul terus satu persatu. Ya. Anak panah terbang satu persatu. Gali lubang butuh waktu. Caranya mana? Tuh gerbang, tuh pintu, cemana caranya harus dibuka. Masalahnya kuncinya di dalam. Kalau ada orang di dalam, suruh buka, terbuka, putus tuh orang. Nah masalahnya kaum muslimin semuanya ada di luar. Jadi gimana caranya supaya bisa masuk? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul pemikiran luar biasa dari seorang Al-Bara' bin Malik. Tahu bagaimana? Insya Allah akan kita ceritakan lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi masih di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan kepahlawanan ya para sahabat Nabi SAW ketika berada di Yamamah dalam menaklukkan ya si angkara murka yang sok paten dan yang kurang ajar yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW, dan pengikutnya banyak, tentaranya kuat dan bukan 1-2 orang, mereka ribuan orang yang mengikuti seorang Musailamah al-Kadzab. Maka sepak terjangnya tersebut harus segera dihentikan. Maka ketika itu pemirsa, Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah ketika itu mengirimkan
ya pasukan susulan yaitu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk membantu pasukan Ikrimah bin Abi Jahal untuk menghancurkan ya orang-orang pengikut dari Musailamah Al-Kadzdzab. Namun pemirsa, di perang pertama ya ataupun perpecahan pertama kaum muslimin sempat tertarik mundur. Kemudian Khalid bin Walid pun ya membuat strategi baru dan akhirnya bisa memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzdzab hingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mereka pun lari ke sebuah benteng yang tinggi yang kaum muslimin ketika itu tidak bisa memasukinya karena bentengnya, karena gerbangnya terkunci dari dalam dan tidak ada pintu yang lain yang bisa dilalui. Sementara dindingnya cukup dur dan tinggi, nggak bisa dilalui juga. Dan apalagi pasukan pemanah orang-orang Musailamah itu siap siaga, siapapun yang mendekat langsung dipanah. Nah ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini sebuah problem dan permasalahan yang harus dipecahkan. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seorang Al-Bara' bin Malik memiliki pemikiran yang agak lain dibandingkan yang lain pemirsa. Dia mengatakan, kaum muslimin, badanku kecil, aku penak nek dioncalno, aku gampang kalau dilemparkan. Tapi walaupun sekuat apapun kalian melemparkan aku ke atas benteng yang tingginya segitu pasti sulit. Aku punya ide, masukkan aku ke dalam benteng tersebut, maka insya Allah akan kubukakan gerbang untuk kalian supaya kalian bisa masuk dan menyerbunya. Gimana caranya kamu bisa masuk? Nah, coba kamu ambil tameng, tahu pemirsa tameng, perisai. Biasa kan tameng ada yang petak, ada yang bulat gitu. Nah, tameng ini ya kalian ikat di ujung tombak. Tombak itu kan panjang pemirsa. Gitu. Kalau yang pendek itu sumpit, panjang kayak gala gitu kan. Jadi tombak kalian itu buat ada panjang ya entah 3 atau 4, 5 tombak. Kemudian, nah ini kan perisai ini pemirsa nih. Perisainya gini, tombaknya gini banyak nih keliling. Nah, udah turun nih, dan naik apa Al-Bara' mana nggak masuk TV. Nah, Al-Bara' naik ke sini, Al-Bara' bin Malik ya naik, kemudian disungguh naik ke atas gini, jengat, cup, kan jadi tinggi nih pemirsa, mana nggak nampak saya, tinggi, cup, kemudian yuk siji, loro, telu, oncalo, dilempar Al-Bara' bin Malik pemirsa, dilempar, blubuk, opo iku, orangnya di dalam kaget, ada yang dilempar. Ya kira ada yang dilempar entah lempar batu, tapi kok gede kali suaranya. Kok bunyinya gelebuk kayak daging mentok ngono jatuhnya. Pas ditengok rupanya menungso. Ternyata yang pas dilihat adalah orang, adalah manusia. Ketika dilihat entah siapa nih orangnya kurus kering, kayak enggak selera hidup gitu. Rupanya Al-Bara' bin Malik masuk ke dalam pemirsa. Orang, wih, menungso rupanya. Begitu masuk pemirsa, apa yang dilakukan Al-Bara' bin Malik? Langsung dia lari untuk menuju gerbang. Tapi yang dia tuju itu banyak pasukan orang-orang Musailamah. Masalahnya apa yang terjadi? Al-Bara' bin Malik tanpa rasa gentar, tanpa rasa takut, sendiri dia di dalam gerbang tersebut berusaha bagaimana caranya bisa menembus dan membuka ya gerbang yang dijaga oleh orang-orang Musailamah Al-Kadzdzab ketika itu. Maka dengan gagah beraninya, dengan membawa pedang tanpa rasa takut dan tanpa rasa gentar, Al-Bara' bin Malik maju menghantam setiap musuh yang ada, kanan ke kiri, koprol ke depan, jungkir balik dia, lompat sana, lompat sini, sabet sana, sabet sini, pokoknya pedangnya langsung serang, bahkan dia lari menyerang musuhnya dan dia menuju sebuah tempat tujuannya, yaitu gerbang. Bagaimana caranya gerbang itu bisa terbuka sehingga kaum muslimin bisa masuk dan menyerbu orang-orang kafir itu, orang-orang murtad itu. Akhirnya pemirsa, luar biasanya kegigihan seorang Al-Bara' bin Malik pun ya di perang Yamamah tersebut mampu membuka gerbang tersebut. Tiba-tiba kaum muslimin udah siap nih. Wah, ini kayak Al-Bara' bin Malik udah tewas nih, mati loh. Dewe masuk ke dalam sarang musuh. Tiba-tiba kok gerbangnya kok ada krek itu. Tiba-tiba gerbangnya terbuka pemirsa. Buak. Tengok sana Al-Bara' bin Malik berlumuran darah, kelimis, imis ya, telah membuka gerbang dari gerbang utama milik ya Bani Hanifah
Akhirnya kaum muslimin maju menyerbu menyerang orang-orang kafir, orang-orang yang murtad tadi. Serbuan yang serentak, serbu langsung masuk grup. Habis orang itu nggak bisa apa-apa. Kaum muslimin bawa senjata dan tanpa ada kelaparan. Mereka sana udah ketakutan akan kematian. Di dalam gerbang lari nyelempit sana sini, ya kocar-kacir ketakutan akan kematian. Apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla? Banyak di situ mayat mati bergelimpangan. Nggak ada cerita lagi. Mereka udah memerangi kaum muslimin. Nggak ada cerita, aku nggak jangan dulu ya. Nggak ada cerita, bantai semua. Bacok semua. Makanya situ pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan dijuluki sebagai namanya benteng kematian. Kenapa? Banyaknya orang yang mati ketika itu di situ. Mati terkapar tak berdaya, luar biasa pemirsa. Dan sampai pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seorang Musailamah Al-Kadzdzab pun ketika momen itu dia mati terbunuh, hilanglah nabi palsu itu dia. Dan insya Allah nanti kronologi kematiannya akan kita ceritakan ya di pertemuan berikutnya. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemenangan ya berada di ada kaum muslimin. Dan Al-Bara' bin Malik dalam sejarah dikatakan lebih dari 80 luka, ya baik itu luka tusukan pedang, tombak, bacokan pedang, pukulan alat apa, pokoknya apalah, hancur badannya itu 80 luka lebih ya yang berada di Al-Bara' bin Malik, diderita Al-Bara' bin Malik. Tapi luar biasanya Al-Bara' bin Malik nggak mati ketika itu. Allahu Akbar. Makanya pemirsa, sampai kalau cerita mati itu, sampai ke sarang musuh pun kalau Allah mentakdirkan antum nggak mati, nggak meninggal, ya nggak akan pernah meninggal. Gitu. Tapi luar biasa nih, pengorbanan Al-Bara' bin Malik untuk membuka gerbang ini sangat luar biasa. Akhirnya terbuka dan akhirnya hancur ya orang-orang pasukan dari Musailamah Al-Kadzdzab. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf, semoga Anda bisa mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah pahlawan kaum muslimin yang memperjuangkan tanah Yamamah yang tentunya untuk menghancurkan sepak terjang dari seorang Musailamah Al-Kadzdzab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.